Dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang? Sejak balik dikerjakan sampai sekarang. Kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Anda sampai ke sini, ada yang indah. Anda bisa mengerjakan ini khusus di bulan Ramadan saja. Dikerjakan dengan seperti ini, Anda mendapatkan ampunan dari dosa. Ma taqaddama, illahnya nggak ada. Ketika ilah dihilangkan di situ, semua bagian dari dosa kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus ini. Pertama, sholat. Perhatikan rumusnya. Awas, ini kunci. Saya tidak berkeinginan setiap datang Ramadan peluang ini kemudian lewat di depan kita. Yang paling berbahaya, Anda sholat tapi nggak dapat. Itu sakitnya luar biasa tuh. Kalau Anda nggak sholat nggak dapat, Anda nggak mengerjakan nggak dapat, wajar. Tapi kalau Anda sholat, Anda nggak dapat, itu keterlaluan. Sayang. Ya. Lihat rumusnya. Pertama, sholat. Dikerjakannya kapan? Tuh. Sudah setengah jam tadi saya terangkan. Bulan Ramadan, man qama Ramadana. Salat dikerjakan di bulan Ramadan. Perhatikan, fokus. Rumus mengerjakannya imanan wa ihtisaban. Lihat rumusnya. Pertama, iman. Kedua, saya tulis ihtisabnya. Karena ini maknanya khusus. 1, 2, ini cara mengerjakannya. Saya tahan sampai sini. Anugerahnya bukan cuma tiket surga, melahirkan pahala. Jadi ibadah kita melahirkan pahala. Pahala itu bekal kita dibawa pulang, bukan untuk di sini. Kalau cuma cari di sini, nggak akan ada manfaatnya. Anda sholat itu untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk di sini. Di sini cuma bonus saja, gambaran tambahan. Ya, lihat sini. Ini dikerjakan mendapatkan pahala. Pahala mengantarkan ke surga. Tapi sebelum Anda sampai ke sini, ada yang indah. Anda bisa mengerjakan ini khusus di bulan Ramadan saja. Dikerjakan dengan seperti ini, Anda mendapatkan ampunan dari dosa. Ma taqaddama min dzambi. Dimulai dengan man, diakhiri dengan ma. Ma itu isim mausul, sama-sama kata sambung. Tapi hebatnya, yang satu menunjuk kepada personnya, yang satu menunjuk kepada keadaannya. Ma itu syumuliyah sifatnya, menunjuk kepada semua. Ma, kalau tanpa menggunakan fi atau min, itu artinya semuanya. Misal, ma fil masjid minal mukayyif. Gak ada satupun AC di masjid ini. Misal, ma fil masjid min mirwahah. Tidak ada di masjid ini kipas angin. Misal saya contoh misal. Baik. Nah, itu artinya itu dihitung. Ada berapa sih? Illa pakai illa wahid isnin, kecuali cuma 2 AC. Bisa. Kan? Illa mirwaha wahidah, kecuali 1 kipas angin saja. Bisa. Nah, itu pakai ma, ujungnya pakai min atau illa. Tapi kalau nggak ada min dan illa, sama sekali nggak ada. Ma mirwaha fil masjid. Nggak ada sama sekali kipas angin. Semua nggak ada. Kalau man menunjuk pada orang. Man fil masjid. Siapa yang ada di masjid? Fulan. Sepanjang maknya tidak pakai illa dan tidak pakai min, itu menunjuk pada semuanya. Perhatikan bahasa Nabi. Dan ingat, ini penting sekali. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama, illahnya enggak ada. Ketika illah dihilangkan di situ, semua bagian dari dosa kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini. Terus baik-baik. Kalau min bersambung dengan ilah, maka minnya tab'id. Tapi kalau min nggak ada ilahnya, itu syumuliyah namanya, keseluruhan. Ma pakai min. Ma ilah plus min itu sebagian. Ma pakai ilah sebagian. Ma ditambah dengan min nggak ada ilahnya, keseluruhannya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan lewat lisan nabinya, dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang, sejak balik dikerjakan sampai sekarang, kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan sini. Makanya orang-orang yang mengerti hadis ini, dia menunggu waktu sholat saat Ramadan. Allah gak akan diabaikan dan dikejar luar biasa sampai berlama-lama dalam sholatnya. Orang yang gak ngerti tentang ini pengen cepet-cepet. Kalau perlu cari masjid yang kilat. Masya Allah. Kalau perlu selesaikan. Itu Pak. Anda bisa kebayang nggak? Nabi 11 rakaat. Menjelang fajar. Sahur. Kemudian subuh. Ini Nabi bukan. Rasul bukan. Sahabat bukan. 23 rakaat. 7 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari mana? Tarawih. Masya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Ini kita lihat. Tulis sini. Sudah. Nah, sekarang sholat apa saja yang dimaksudkan di sini? Yang pertama kali, mari kita lihat turunan hadis Nabi SAW dan praktek beliau saat di bulan Ramadan. Turunkan dulu ke ayat Qurannya. Ibadah sholat ini
untuk menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa di siang harinya, maka yang ini dianjurkan di malam harinya. Dan disebut kesempurnaan dari puasa. Saya turunkan dulu ayat yang belum dituliskan tadi. Quran surah kedua, ayat 187. Langsung di pertengahannya saja, supaya tidak terlampau panjang dibacakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malam harinya. Ada yang menerjemahkan ila itu muqaddimatul lail, di puasa dari fajar sampai dengan menjelang malam, maksudnya maghrib. Ada yang menerjemahkan ilal lail dengan mengerjakan ibadah malamnya. Apa ibadah malamnya itu yang dicontohkan oleh Nabi? Kita turunkan kemudian hadis-hadisnya. Baik. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya simpan sedikit ini. Katakan begini. Baik. Redaksi nabinya qama. Qama. Dari kata qiyam. Yang dimaksudkan salat di sini. Salat. Dari mana tahunya? Teruskan hadis Muslim nomor hadis 249. Salatul laili, salat yang dikerjakan di waktu malam itu. Kalimat qama disebutkan dengan kalimat salat, yang dimaksud salat. Pertama, waktunya malam. Salatul laili, salat malam. Kalau sudah ada kata laili, al-lail itu menunjuk kepada waktu. Ada al-lailah pakai ta, ada al-lail tidak pakai ta, itu berbeda. Kalau tidak menggunakan ta, menunjuk kepada waktu. Waktunya terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ini yang dimaksud dengan lail, al-lail. Tidak pakai ta. Kalau menggunakan ta al-lailah, itu artinya ada momen istimewa di malam itu. Ingat, kalau pakai ta ada momen istimewa yang tidak ditemukan di malam-malam lainnya kecuali di situ saja. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Qadar bukan menggunakan lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bukan fi Lailil Qadar, tapi lailah karena ada yang istimewa di situ. Jelas ya? Baik, tapi sama-sama menunjuk malam. Jadi al-lail itu malam. Laili, lela, lila, leli, layali itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Baik. Salatul lail, salat malam. Baik. Salat malam itu jenisnya apa saja? Tahan, saya belum teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran tadi yang telah Anda catat. Quran surah ke-17 misalnya, kita ambil ayat ke-79-nya. Fokus. Wa minal laili fatahajjad bih. Paling kiri sebelah atas. Dan dari sebagian malam, lail bukan lailah. Wa minal lail pakai min. Min menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Perhatikan tab'id sifatnya. Dari sebagian malam. Anda nggak harus paksakan dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Anda boleh istirahat dulu. Begitu Anda istirahat, malamnya bangun. Fatahajjad. Ibadah yang dikerjakan setelah Anda tidur dulu, lalu beraktivitas disebut dengan hajada. Kalau Anda serius mengerjakannya, tambahkan ta di depannya. Jadi tahajjad. Tahajjad. Salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, didahului tidur dulu, itu disebut dengan tahajud namanya. Jenis pertama, tahajud. Di saat Nabi memanggil Anda, mengundang secara personal untuk mengerjakan salat di malam hari, sifat pertamanya tahajud. Terus, 2. Quran surah 73. Ayat ke-6 misalnya. Kita ambil. Inna nasyi'atal laili. Ada lail lagi. Hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di malam hari itu. Sentuhannya ke jiwa semakin kuat. Dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan kepada kita yang membacanya. Gak percaya silakan bangun salat malam dengan siang. Beda nilainya. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat. Masih khusyuk malam dibandingkan dengan siang. Makanya setan malam dengan setan siang beda. Lain Pak, saya katakan pada Anda. Kalau butuh pembuktian silahkan cek. Anda siang-siang itu biasa. Masuk ruang makan normal. Masuk kamar mandi biasa. Suara-suara banyak. 4 rakaat itu rasanya biasa saja. Tapi kalau malam 2 rakaat itu karena kebisingan mulai sepi. Orang-orang mulai tenang. Potensi khusyuk tinggi. Makanya setan yang keluar itu pangkatnya naik dikit malam hari. Betul. Ada setan yang tugasnya itu menutup Anda. Mata Anda ditutup, ditekan tuh. Ada tekanan. Kata hadis ditekan sedapat-dapatnya. Dikuatkan nih supaya nggak bangun. Makanya begitu Anda bangun tidur. Di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369. Disunnahkan jangan langsung berdiri. Duduk dulu. Duduk.
supaya menenangkan keadaan Anda. Untuk hilangkan bekas ngantuknya. Usap. Supaya hilang. Karena ketika Anda bangun di malam hari, setan tekan supaya Anda gak bangun. Dia takut kalau bangun, sholat Anda khusyuk, Anda minta ampun. Dia ampuni oleh Allah. Kerja keras dia hilang selama itu. Makanya dia naik tuh. Betul, ini bukan fiksi. Ini hadis. Serius. Nah, terus dia bangun. Itu belum selesai. Apa Anda kira ketika Anda bangun, hilang ngantuk, bisa selesai? Tidak. Siang-siang, ruang tengah itu biasa. Kamar mandi normal. Begitu buka pintu, awas. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Datang. Padahal biasa-biasa hari sebelumnya. Kan? Padahal kucing. Hati-hati. Teruskan. Makanya pakai tak. Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Ya, kita turunkan nanti. Jadi tak di situ menunjukkan kesungguhan. Makanya kalau nanti Anda memilih untuk bangun di malam hari, setelah Anda selesai misalnya Isya, atau Anda misalnya datang terlambat ya, ada macet dan sebagainya, Anda memilih menunaikan di malam harinya. Isya dulu, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya Anda tunaikan di malam harinya saat malam Ramadan. Itu sifat sholatnya disebut dengan tahajud. Baik ya? Baik di Ramadan, di luar Ramadan, ada. Ada, tapi nanti nama bekennya, nama kerennya, nama populernya, nama yang kita kenal. Tapi sifatnya, ini sifat yang dimaksudkan. Paham ya? Dan Anda mesti serius. Kalau perlu Anda pasang ancang-ancang. Kasih tahu istri, Papa sholatnya malam hari nanti. Tolong bangunkan ya. Papa pasang alarm dulu, Pak. Masya Allah. Ayo 3 kali pasangnya. Pas sholat jam berapa? Jam 3. Saran mama pasang jam 2:15, jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Kenapa kok begitu? Papa aja kemarin nonton bola pasang alarm. Ayo. Walaupun juara Papa, Juventus kalah 3-1. Misalnya. Saya nggak pernah nonton begitu. Itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Tapi saya baca gitu. Saya senang baca. Saya tahu kemarin Rossi ada insiden dengan Marquez itu kan di tikungan sekian, saya tahu. Udah marah-marah, Marqueznya datang mau minta maaf dengan bos Hondanya, tapi kemudian ditolak oleh Asensio. Asensio itu tangan kanannya Rossi dan dia dekat sekali dengan Rossi, sahabatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Baik. Ustaz, mereka itu balapan berusaha untuk masuk surga. Kok tahu? Ihdinas siratal mustaqim, treknya lurus. Tafsiran yang tidak tepat. Jadi Anda nggak bisa baca Quran, baca terjemah, memahami sendiri itu repot. Kita mesti belajar, ada tafsir, ada ulama, dilihat. Gak bisa baca Quran sekarang terjemahan disimpulkan, bisa salah. Ada orang baca Ali Imran 92. Dia baca, Masya Allah. Belum sempurna amalan kalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan di sisi Allah. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Baca terjemahan. Oh, yang paling dicintai diinfakkan Allah cintai. Saya infakkan istri saya. Gak bisa. Bahaya Anda di situ. Maaf Bu ya, ini contoh salah penafsiran. Makanya belajar yang benar. Like and subscribe.